bisa koreksi dulu agamamu. Inilah kalau kebanyakan urusan sama tai ya kayak gini tuh. Tai itu aja sih yang kau kalau memang kau mau menekan agama orang lain, nggak mau diam. Iya kan? nggak bisa diam. Tunjukkan datanya. Coba jelaskan hadisnya di mana? Diam. Hadisnya di mana itu Muhammad disunat? Dinyatakan. Tunjukkan tadi datanya Itu sama. kan, itu bukan data. Banyak orang menerangkan itu. Bukannya. Itu nggak data itu kawan. Udah gitu, Al-Quran tunjukkan datanya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bersunat, di mana ada datanya? Silakan. Udah. Permasalahannya. Sudah. Jangan nangis kau. Ini siapa yang sunat? Masa dia langsung lahir baru langsung sunat atau neneknya? Oto hian dorong Kasih datanya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak sunat, mana datanya? Tanya tuh si Howarti. Neng menekan agama orang tapi agama yang jelas. Hah? Data. Kau buka sendiri datamu. Ini loh, dia belum mau Jordan. Gini Jordan. Ketika aku mengatakan bahwasanya istrimu bersetubuh sama tetanggamu, kan aku harus tunjukkan data kan dan juga bukti kan. Kalau hanya perkataan saja kan berarti fitnah kan. Aku sudah tunjukkan data kepadamu, perawi-perawi yang mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah keadaan hitam. Jika memang kau mau membantah dataku, kau tunjukkan data di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak bersunat, silakan. Jangan kau lebih utamakan ngomongan taimu aja. Udah. Silakan. Jadi saya bilang, ini buka kupingmu itu, jangan nengel kau. Muhammad itu disunat apa enggak? Disunat. Udah. Dijawab dari tadi. Udah. Kapan disunat dan siapa yang menyunat? Itu. Nah, di data yang ditunjukkan ketika lahir, Muhammad itu di tidak data yang disunat. ditunjukkan tadi ketika lahirnya sudah berkhitan. Tapi ada itu yang bilang nenek yang apa yang sunat. Ada itu. Mana neneknya? Tunjukkan Bisa datanya. tunjukin ya, bisa tunjukin diam kau enggak. Tunjukin dia masih. Kalau kau bilang nenek yang sunat, tunjukkan. Masih tunjukin. Bang Paruk, saya agak heran Bang Paruk. Ini orang yang kagak sunat nanyain orang yang sunat ya. Oke. Gimana ceritanya kalaunya orang yang kagak sunat nanyain orang yang sunat, kayak gimana itu? Orang yang belum mandi nanyain orang apakah kau sudah mandi gitu. Itu sama tuh ya. Sudah dijelaskan Bang Paruk kok ngotot ya tentang hadis masalah Nabi Muhammad itu bersunat ya, min karomati Allah an wulidtu makhtunan. Anugerah dari Allah aku dilahirkan dalam keadaan khitan. Tuh ya. Terus yang kedua, apa bukti Nabi Muhammad itu bersunat? Istrinya tidak ada yang protes, tidak ada istrinya yang banyak. Yang 13 istri itu mengatakan Nabi Muhammad berkuluk, kagak ada. Tuh ya, tuh yang kedua. Yang ketiga, summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, di situ dikatakan ikutilah milah Ibrahim. Allah saja menyuruh Nabi Muhammad mengikuti milah Ibrahim, yaitu Allah menyuruh Nabi Muhammad bersunat. Kan kayak gitu untuk mengerjakan sunat. Ya, ternyata Allah anugerahi ya sunat tersebut lebih dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam yang lainnya gitu. Jadi kayak gimana? Makanya saya bilang ya, orang yang tidak sunat nanyain orang yang sunat. Jadi kalau kau nanya sunat, coba kau hilangkan dulu kuluk kau gitu, baru nanya tentang masalah sunat gitu ya. Silakan. Ya, selanjutnya ya pertanyaan balik ini buat Bang Jordan. Ya, pegangan Bang Jordan, pegangan. Di dalam Lukas nomor 21, Nggak usah dulu tar, biar saya apa ya? Kan bahwasanya Tuhanmu itu bersunat, ya kan? Tuhanmu bersunat. Oke, Lukas 21 datanya. Coba jelaskan kepada kami. Katakan kepada kami. Coba sebutkan kekuasaan dari. Nggak usah dulu ke situ. Jangan dulu jauh-jauh ke sana. Coba sebutkan kekuasaan dari Nih. Tuhanmu, silakan. Para ulama berpendapat
Dengarkan dulu nih, para ulama berpendapat Nabi Muhammad lahir dalam keadaan telah dikitan. Namun sebagian ulama juga berpendapat, sebagian ini loh. Semua kan menyatakan bersunat kan, tidak ada yang Dan mengatakan tidak sebagian Kau paham aduh, Bang Faruk, bentar. Dia sok tahu tentang ulama. Yang ijtihad mana? Ini Coba nih. saya tanya. hah? Udah. Yang ijtihad yang mana? Tadi saya bertanya. Kau tahu nggak sebagian pendapat ulama yang berbeda itu sebagiannya ijtihad yang mana? Terus pendapat itu ada kritiknya. Apa kritik pendapatnya? Coba silakan jelaskan padaku. Kalau kau benar-benar tahu. Kalau mau menabrakkan pendapat ulama, aku mau tahu. Silakan. Ya. Udah saya bilang tadi. Kita kembali ke pertanyaan pertama ya. Kritiknya Muhammad apa? Kau mau bawa masalah urusan sunat kan, pendapat ulama kan? Kritiknya apa? Kata ulama apa kritiknya? Kritiknya, para ulama berpendapat Nabi Muhammad lahir dalam keadaan telah dikitan. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad sudah dikitan oleh sang kakeknya. Ya, makanya ijtihadnya yang mana? Ijtihadnya yang mana? Ijtihadnya yang mana? Itu yang benar gimana, Mas? Coba terangkan. Ijtihadnya yang mana? Yang benarnya yang jelas Nabi Muhammad bersunat dan tidak berkuluk. Itu benarnya. Sekarang dari dua perbedaan pendapat itu, yang mana yang ijtihad yang sering dipakai yang mana? Makanya sebelum kalian mau mengkoreksi, Makanya sebelum kau mau jelaskan tentang masalah agamaku, ya kalau kau kagak paham itu nanya gitu. Gitu. Ini dari caption Apa jadi berbeda pendapat dari situ aku ulama mau tersebut? dari situ. Makanya Abang Anipar, mulutmu bau tai, bersihkan dulu. Malas saya berdebat dengan orang-orang tolol. tunjukkan datanya. Yang tidak Kau disuruh, tolol. Itu datanya. kau disuruh Itu bakar nggak data roti ya? selai, roti jelai di atas Itu nggak kotak data. manusia. Konyol nggak itu? Itu ini nggak data ini. Ini nggak data ini. Ini data apa ini? Data aku yang tadi kau Para bilang. ulama berpendapat Kau Nabi disuruh Muhammad bakar lahir kotoran, dan- bakar rotimu di atas kotoran manusia. Hah? Konyol nggak itu? Udah, ini. Nih. Ah, Nih. ini nih. Nggak data ini. Hah? Apa itu? Ini apa ini? Nggak data. Coba jelaskan ini apa artinya. Jelaskanlah. Jelaskan dulu. Apa kau? Jelaskan. Kok diam kau? Jelaskan. Yang mana? Kok Saya mau sebagian tanya dulu ulama- sebelum dia Kau nggak bisa membawa lihat dua. apa itu. Dia bentar Bang Faruk. Saya yang beresin dia Bang Faruk. Sekarang ku tanya, yang ijtihad yang mana? Dari dua hadis yang kau bawa itu, yang satu Dia mengatakan nggak langsung paham, dari Ustaz. lahir dia Ijtihad bersunat. itu dia nggak Terus paham ada ajaran juga yang dulu. mengatakan Dengarkan dulu. Saya ada nggak juga paham yang ajaranmu. mengatakan Makanya bahwa jangan paman mungkin Nabi juga yang ajaran membawa kamu. Nabi bersunat. Iya, makanya Saya kau nggak- paham gak bahwa ajaranku? Itu dulu yang kutanya. Kamu tadi mengkritik Dengar kau, saya. pertanyaanku, Makanya saya yang luruskan. mana ijtihadnya yang mana? Yang mana? Saya nggak tahu Oh, artinya enggak, kau yang harus saya luruskan. Tahu apa ijtihad? Kau bilang ijtihad. Nah ya Ijtihad udah itu kalau apa nggak sama tahu kami? kau nggak usah framing, nggak usah nyerocos melulu. Coba kau tanya aja, ini yang mana yang dipakai Muslim? Kayak gitu nggak perlu kau nyerocos melulu. Udah saya bilang tadi, kalian itu memojokkan ajaran bahwasanya ajaran Kristen itu yang sesat. mana statementku Udah. memojokkan agamamu? Ini asli kalian memojokkan. Yang Tapi mana? saya Yang setelah mana saya statementku buka memojokkan? apa Yang mana itu. statementku memojokkan? Silakan. Yang mana? Ini statementmu, tulisanmu ajaran konyol. Ada datanya ini. Kau yang kau tolak bibelmu. Kau bantah bibelmu. Oh tolol. Janipar, ini nggak data ini. Muhammad disunat. Bukan aku yang bilang. Kok- Udah kau kok- framing kau. Tengok ini. Baca ini. Terus ini apa ini datamu ini? Datamu ini apa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan. Gak usah itulah. Ini. Bahkan roti. Bang Faruk itu nggak bisa dibaca Bang Faruk, kena nanti kena. Manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Konyol nggak? Kau disuruh bakar roti di atas tai yang nggak ada. Konyol nggak? Bukan aku yang bilang konyol. Bukan kau bilang kau konyol. Kalau kau ikutin ini, YSKL ya ini sekarang ini Tuhan pegang kotoran. Nggak ada lagi pegang Tuhan kau selain kotoran. Kotoran.
Bibilku itu nih, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan melemparkan kotoran ke mukamu katanya. Sesungguhnya Tuhan mau melemparkan kotoran ke mukamu, bukan tadi musuh yang kotoran. Ini lagi nih, ayat yang sangat menjijikkan ini katanya lagi nih. 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini kepada Tuanmu dan kepada kamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya? Yang enggak aja kau. Konyol. Siapa bilang konyol? Bukan aku, Bibelmu. Yesaya 36:12. Tetapi juru minum itu berkata, adakah ini yang tadi ya? Nah, lanjut ini lagi. Iklan gak bersatu. Lewat lagi. Ini perintah Tuhan untuk meracuni orang lain. Ngeri ya ini. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang datang di tempatmu untuk dimakan. Orang berkunjung ke rumahmu kau kasih bangkai, ini sama ini. Maka boleh kau jual kepada orang asing, bangkai kau jual sama orang. Kau jual nggak itu? Kabur. Kabur. Bagiku Tuhan katanya. Apa lagi nih? Ini Tuhan kok capek dan istirahat. Ya. Apa lagi nih? Keluaran 31, 16 sampai 17 ini sadis ini. Ini sadis. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian. Jadi coba 31:18 ada nggak ditulis ini? Dan di antara aku dan orang Israel di 18 nggak dibikin di sini. Selamat kok ya. 31:17 saja ditaruh di sini. 18 nggak sampai di sini. Adam dan Hawa main petak umpet. Konyol nggak ini? Konyol. Kau udah petak umpet. Ini kau ada apa ini? Apa lagi nih? Tuhan ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah. Baca ini. Ya Allah ya Rabbi, baca ini. Kejadian 21 nomor 21 sampai 2. Nah ini. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka ayat 2-nya, mengandunglah Sarah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wah, apa lagi nih? Rupa Allah katanya, rupa Tuhan kau ini. Berfirman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Jadi kan manusia kan ada dua gen, laki-laki dan perempuan. Tuhan kau laki-laki dan perempuan. Jadi, apa lagi? Tuhan lebih dari satu. Kejadian 3 nomor 22. Berfirman Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Apa lagi nih? Menyesal, aduh Tuhan menyesal. 3 biji. Maka menyesal Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya, baper. Ini dia firman dalam hati yang tulis. Ketika Tuhan mencipta sendana yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Bisa kalian tulis firman Tuhan dalam hati ya? Ya Allah, apa ini? Tuhan bersuit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Misalnya 5:26 sama 18, Dia akan melambaikan kejiban kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Swiwit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca ini. Tuhan kau bercukur Tuhan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Apa lagi ini? Tuhan memekik, mengerang dan menggap. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Dia bertampik sorak, dia memekik terhadap musuh-musuhnya, dia membuktikan kepahlawan yang memekik. Tuhan bersyukur, ya Allah ya Allah. Tuhan menyesal, lima semuanya jemu dan selai apa nih? Tuhan mengaum, ya Allah ya Allah.
dari semua data yang kutunjukkan tadi, Azan itu Bang Faruk, azan. kita hisap yang azan. Bang Faruk lama lagi, 20 menit. Ke tempat aku aja. Jadi bukan aku yang bilang konyol. Di mute dulu tempat azan itu. Dengerin dulu azannya di situ. Ya naik kalian bang, belajar konteksnya udah naik, jelaskan, nggak apa-apa bang. Jangan kayak kesurupan aja kalian bilang aku pula, Aku pula kalian. Oke Panden, Pak berapa Panden? Ya, Islam Kristen bang. Kristen. Oke, silakan bang. Apa yang anda menanggapi dari data-data konyol yang bang berbicara tadi, silakan. Itu dapat dari mana dibilang ajaran konyol? Aku udah buka data tadi bang, sampai kali aku bukanya loh. Mana aku lihat datamu itu. Kita mulai dari apa saja lah ya. Ayat-ayat konyol dan menjadikan Tuhan mengacungkan tangannya. Yesaya 5 nomor 22. Apalagi berita Tuhan disuruh bakar roti jelai di atas kotoran manusia. Konyol nggak? Tapi di Alkitab pun nggak ada kayak gitu deh tulisannya. Ya baca lah. Ini Tuhan yang pegang kata orang. Alkitab kan ada bikinan. Maleakhi 2 nomor 3. Baca Maleakhi 2 nomor 3 coba. Ya, baca mau. Tinggal mau. Maleakhi 2 nomor 3 baca. Baca Maleakhi 2 nomor 3. Makanya kalau gitu lah kalau baca ayat jangan satu-satu, jangan dirangkum-rangkum. Jangan satu-satu, Baca kan dari begitu, satu kan? sampai 9. Kayak gitu. Ujungnya gitu juga. Kalau Jangan merangkum-rangkum. satu-satu. Udah Kalau gini aja. merangkum-rangkum ya nggak bakalan dapat. Lah ya mau Maleakhi 2 dibaca dari nomor berapa sampai nomor berapa, silakan. Dan di situ ada berbunyinya, makanya jangan asal ngomong, Bos. Ya baca lah. Baca dari Tadi ya. Maleakhi 2 dari nomor 1 sampai seterusnya baca. Yang tadi kau bilang yang Yesus mencukur, nggak ada kok itu bunyinya di sini. Yang bilang Yesus Gimana? siapa? Ya Allah. Tadi ada di konten itu kamu buat Tuhan mencukur. bilang, bukan Yesus Iya. mencukur. Iya Tuhan mencukur. Di mana temanya? Padahal di Alkitab pun nggak ada temanya kayak gitu. Nih. Bentar ya. Nih, Yesaya 7 nomor 20. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dibijak dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu juga akan melemparkan janggut juga. Coba kau baca dari ayat 10-nya. Itu kan pemerintahan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz kepatranya. Itu makanya yang bilang Tuhan mencukur. Jangan, di sini nggak ada Tuhan mencukur. Ini Tuhan akan Itu di Alkitab mana? Di Alkitab pun nggak ada. itu urusan kau lah kalau di Ya berarti kalian buat apa komal ini komal teman menjatuhkan. buka datamu, kau on cam, tunjukkan bibelmu. Ya ampun. Makanya kalau mau ngomong apa gini, lihat dari sekian ayat sekian. Ya gitu, janganlah kamu sebut tanggal 20, ayat 20 doang. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjamkan dari seberang sungai Efran, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari setiap orang akan memelihara seekor lembu. Makanya dilanjutin terus, jangan sebelah-sebelah. Itu doang.
Terus ini baca ini. Ulangan 14 nomor 8. Ini langsung dari Bible nih ya. Ini dari Bible dibaca ini. Baca ini. Berapa ulangan berapa itu? Baca ini. Ya ulangan berapa? Bukan di situ. 16, 18. Ini. Berapa? 14 18. 14 18. Apa? Di sini bunyi teman. Burung ranggung dan bangau menurut jenis maranggai dan kekelawar, bos. Itu lo kitab mana? Jangan disamain, lo kitab mana? Ya, kitab kau terjemahan baru, terjemahan TB1, TB2 atau terjemahan lama? Ini mah gue udah perjanjian baru dan perjanjian lama. Iya, maksud Bang Faruk itu terjemahan baru, TB1 terjemahan baru 1, terjemahan Nggak baru ada 2 kata- atau nggak a- terjemahan lama. nggak ada kata Di seperti terjemahan itu, lama nggak ada Di itu dalam lama. itu, yang itu Pak Faro, tai, masalah tai, Yekiel 4:12. Ya, baca. Ini Nggak aku ada punya. surat bilang Yekiel 4:12. Yekiel 4:12, baca. Di sini dikatakan ya, Yekiel 4:12 ya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. mana nih Yeskiel 14 noise, ayat 12 Pak, noise. bunyinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeskiel 4, Yeskiel 4 nomor 12. yang mana maka roti itu seperti Ye. roti jalai. Ya kan makanya kalau kita itu baca jangan membakar di atas kotoran. Kita baca dari ayat pertama. Judul temanya apa? Lambang pengakuan kota Yerusalem. Udah baca Jangan dari aja pertama, satu. baca. Tunggu. Jangan satu-satu. Ya baca, Kalau satu membuat- Bible baca. Loh kok Kalau membuat konten apa gimana? Lempang. Gitu. Iya baca dari ayat 1 baca Bang, dari ayat 1 Bang, baca Bang, baca. Kalau kalian itu bisanya teman keroyokan. Satu lawan satu aja Kan tentu ini. bisa. lah siapa yang keroyokan? Perasaan tadi Paro sendiri, aku bersuara Eh. Paro dia. Panden. Kau kalau satu mau lawan satu, ya sama aku, open cam gitu. Ayo. Yang lain saya Kalau aku suruh bisa- diam dulu. Kalau ku bisa on cam dari kemarin ku on cam, ku mah jarang buka TikTok. Alah, alasan. Lah, Jangan benar. jangan kau kira ya muslim itu satu lawan satu takut. Pakai penutup mata pula aku jabanin kau. Hafal nggak Begini, kau Bos. Bible kau? Kita tatap mata jadi kita ketemu ngobrol ngopi. Nah itu seru, itu baru gentleman. Di mana? Boleh tuh, boleh di mana? Ya aku tinggal di Jakarta Timur. Ah ya udah aku berteman dulu sama ente. Nanti siapa tahu aku diundang ke Jakarta, boleh lah kita ngobrol. Ya. Silakan, aku tunggu. Intinya kalau benar mau berdebat, Nih. kita tatap mata depan, Udah. face to face. Coba Maleki 2 nomor 3 udah gak usah bising. Coba kau buka ini Maleki 2 nomor 3 baca coba. Ya bacalah sendiri. Coba. Ya udah aku bacakan. Maleki 2 nomor 3. Aku bacakan ya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang-orang menyeret kamu ke kotoran itu. Nah, Tuhanmu megang kotoran. Nah, apalagi? Kau bilang nggak sesuai tadi kan? Tadi kau bilang apa yang dikatakan Paro nggak sesuai dalam Bible. Ini Bible. Apalagi? Baca lagi kok. Kejadian 6 nomor 6 sampai 7 Tuhan menyesal. Nah, kejadian 6. Kejadian 6 nomor 6 sampai 7. Itu Tuhan menyesal. Ya. Bukan sampai Tuhan yang jadi manusia. Oke, kita baca ya Kejadian 6 nomor 6. Maka menyesallah Tuhan, Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, ini nomor 7-nya. Berfirmanlah Tuhan, aku
aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Di sini Tuhanmu menyesal. Nah, Yohanes 1 nomor 14 di dalam Baca kejadian dari ayat 1 itu kan bertema kan kejahatan aja manusia. dia orang tahu, ada satu benar satu. Udah kayak gini aja. Dari kejadian 6, tunggu dulu Pak Den, Kita jangan dulu Pak Den, face to face. tunggu, Pak Den. Kejadian 6 nomor 6 sampai 7, Tuhan kau kan menyesal telah menciptakan manusia. Lah di Yohanes 1 nomor 14, kenapa Tuhan kau yang jadi manusia? Enggak. Kalau kita berdebat kayak gini, enaknya face to face. Jangan terlalu banyak cakap. Banyak Dia cakap. banyak cakap. Kalau kebanyakan cakap di TikTok mah Tadi kau bilang Paro bohong, fitnah, kan tidak tertulis seperti yang di Bible. Sudah aku bacakan dari Bible, kau bilang jangan banyak cakap. Mana Baca kau yang ayat betul? Ayat satunya itu kan di bertema Ya kejahatan udah kau manusia. baca, kami dengarkan. Bacalah dari nomor 1. Kami Kau yang dengarkan. baca. Kan kau yang mau bertanya nanti aku aku pula. jawab. Kan kau yang minta. Kau yang minta nomor 1-nya. Bacalah, kami dengarkan. Makanya kalau gitu baca semua. Kalian Makanya gimana ya? disuruh baca makanya. Aku belum makan memang, ntar lagi aku makan. Ya udah makan lah. Ayo, baca. Apa yang mau kau makan? Pinahan. Ayo baca. Yang pasti Mau nggak kau makan? kotoran seperti kalian diperintahkan makan kotoran di dalam Yehekiel 4 nomor 12. Kau harus makan kotoran yang kau bakar di atas tai kering. Kabur dia. Yeskiel 4 nomor 15 juga itu orang tua itu. Iya dia kabur atau kau turunkan? Turunkan aja, nggak ada lagi tuh kok. Udah bacanya nggak mau, baca di sini nggak mau. Rosida, selamat sore, agama apa? Rosida, Barosida, kalau nggak bersuara dibawa aja. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Tadi katanya fitnah, udah ditunjukin Bible-nya sendiri katanya banyak cakap. Mana yang betul? Kalian kira kami gak punya Bible? Punya. Disimpan buat koleksi, buat baca-baca. Ya kalau aku bosan baca-baca Google, aku bacalah Bible kalian ya kan. Ayo yang mau mualaf silakan naik biar dimualafkan, disadarkan sama Ustadz Yusuf. Ayo yang mau terbebaskan dari doktrin dan dogma silakan naik. Ayo pasien selanjutnya. Astagfirullahaladzim Deka, jangan kayak gitu dong typingnya Deka, masa oten coach Deka gak boleh gitu ya. Neten, pasien selanjutnya silakan naik, jangan modal emosi, baik-baik aja ngomongnya, dan kalau di sana itu bawa data, ya. Mana ini lagi? Ya Ten. Tapi ini menarik loh ya, di dalam Bible-nya ini sangat menarik ya. Aku sangat tertarik mengenai penyesalan Tuhan. Kalau Tuhan menyesal menciptakan manusia, lalu dia buat apa menjadi manusia? Ayo, ada yang bisa nggak Oten menjawab ini? Hah? Di dalam Bible-mu dikatakan bahwa Tuhanmu menyesal menciptakan manusia. Lalu kenapa dia menjadi manusia? Ada yang bisa jawab nggak, Ten? Oten? Ya akibat aku nyanyi-nyanyi suara aku jadi ini. Oten, bisa bantah nggak? Oten udah gak mampu. Suruh bom-bom jawab, suruhlah ke sini. Iya, dia langsung mencret. Mana nih? Gak ada lagi pasien, Dragon. Jangan pingsan kau. Ayo. Berserak-serak. Astagfirullahaladzim.
Nggak boleh gitu weh, serak-serak kata tete. Nah aku udah mau setuju Yusuf, nyelam setuju Yusuf aja. Cuman sedikit tadi bersuara. Kenapa nggak berani naiklah? Ayo, naik. Tuhan manusia menyesal dibunuh. Nelak le, Ay warga YouTube, jangan lupa kalian ya yang 782 yang ada di TikTok ini, jangan lupa kalian subscribe YouTube aku ya. YouTube aku Baluap TV, Baluap TV. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian komen ya, serta share ya, Baluap TV ya. Ini YouTube Janda Mualaf, cia. Kayaknya aku harus bikin satu YouTube lagi ya. Bikin nama itunya, ini kan Baluap TV, nanti bikin YouTube-nya namanya Janda Mualaf, ya kan? Kayak mana? Cocok kalian rasa? Bikin namanya Janda Mualaf, mah? Tommy naik, Tommy di mana menghujatnya? Tommy di mana? Cocok ya. Nama channelku Baluap TV, BALU AP up, jadi dibaca Baluap. Mana nih pasien selanjutnya nggak ada kah? Nggak ada. Oppo Reno 13 harganya 15 juta. Pasien selanjutnya silahkan, dedak banyak, obat banyak. Di sini buat bengkel otak juga ada gitu. Silakan naik. Ayo. Ustadz tinggal di mana sih? Saya di Kalimantan Selatan. Oh Kalimantan. Itu dari Taiping, Baluap TV. John, selamat sore, agama apa John? Bang John. Oke. Armed, selamat sore. Armed. Assalamualaikum. Oke. Oh Islam, waalaikumsalam. Tat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, apa yang mau disampaikan Bang? bahas dulu popok, Tat. Oh, ntar rungkat pula itu, seminggu rungkatnya. Susah kalau bahas popok itu. Makanya Bang Faruk tadi saya tegur itu, siapa tahu Bang Faruk buka ayat popok. Aduh, oh indahnya popok itu. Nggak bisa itu, kalau tekstualnya dibaca langsung kena banned seminggu. Popok itu. Popok dulu, Tat. Ayo naik lah Tem, jangan malu-malu. Udah kucek, aku lagi di jalan pulang mau sholat nih, nggak ada ya, hotelnya nggak ada. Bang Faruk kan masih ada di tengok tuh, semua muslim kita naik ya. The King kerja, pilih-pilih The King. Aku lagi di jalan di lampu merah ini. Yaudah sambil. Oh ya. Gini Bunda Hesti, ternyata RK itu sok pintar dan bisa dibodohi rupanya teman-teman. Ya, bisa dibodohi. Dia kan sok tahu tentang Al-Qur'an ya, tentang masalah kosakata Al-Masih tuh ya. Kata saya Al-Masih itu kata kerja gitu ya. Bukan Al-Masih sih, akar katanya wazannya masahayam sahu itu adalah kata kerja. Cuma kan RK dia sok tahu kan kayak gitu. Al-Masih itu kata benda sebenarnya. Sebenarnya yang dikatakan RK itu kata benda betul. Karena apa? Karena di dalam bahasa Arab kalau sudah alif lam depannya itu pasti kata benda. Dia isim gitu. Saya cuma ngetes RK saja masalahnya, karena dia sok tahu tentang Al-Qur'an kita, bagaimana cara perubahan dari kata kerja ke kata benda gitu. Itu kan Al-Masih itu kosakatanya dari wazan masahayam sahu. Ya, masihan. Lalu kenapa bisa jadi Al-Masih? Jadi kata benda. Nah itu kan menunjukkan masdar dia. Masdar menunjukkan orangnya, sehingga yang mengerjakan itu adalah orangnya, bukan pekerjaannya yang dimaksud Al-Masih itu, tapi orangnya.
sang pengusap. Ya, namanya aja sang pengusap, artinya manusianya, bendanya. Al-Masih itu kata benda. Cuma saya pengen tahu RK ini paham gak dia bahasa Arab itu. Kata kerja berubah jadi kata benda. Ternyata bingung sendiri dia. Ya itulah teman-teman orang yang sok tahu. Sampai dia mundur atas kebotolannya sendiri. Kenapa saya bilang dia itu botol? Kalau orang pintar ya teman-teman, kita bodohi ketahuan. Ya, tapi kalau orang bodoh, kita bodoh-bodohi, nanti dia sadar sendiri gitu. Kalau dia mau belajar, oh ternyata kemarin saya dibodohi Ustadz Yusuf. Padahal ini betul kataku kata benda, tapi aku tidak bisa menjelaskan. Kayak gitu maksud saya. Bukan berarti kata Al-Masih itu kata kerja, Al-Masih itu kata benda. Tapi wazannya ya masahayam sahu itu adalah kata kerja gitu. Berubah jadi kata benda Al-Masih. Itu ya teman-teman, coba ya kalau orang-orang yang sok tahu tentang Al-Quran kita itu, jangan kalian kasih dalil yang tepat gitu, meskipun jawaban dia benar, coba kita uji gitu tentang pengetahuannya terhadap Al-Quran kita. Jangan sampai Al-Quran kita itu dimainkan oleh orang-orang kufur gitu. Itu yang saya maksud. Ya sebenarnya saya akui RK itu menyebutkan kata benda itu betul, cuma saya pengen tahu rinciannya. Yang asalnya kata kerja berubah jadi kata benda, itu seperti apa kaidahnya di dalam bahasa Arab gitu. Ya, jadi ternyata RK memang botol sendiri gitu. Kenapa saya bilang botol? Dia masih bisa saya bodoh-bodohi. Tapi susah Ustaz, mereka itu sosok membahas Al-Quran dan hadis, sementara Bible-nya sendiri tidak menangkap isi daripada Bible itu. Ya itu Bunda Esti, dia sok tahu tentang Al-Quran. Saya tahu jawaban RK itu betul, itu kata benda tahu saya. Cuma saya mau uji dia. Oh kata saya itu kata kerja. Coba kau lihat di kamus, coba kau lihat di Google. Masahayam sahu itu adalah kata kerja. Ya, kenapa Al-Masih jadi kata benda? Kan ada kaidahnya tuh di dalam bahasa Arab. Kenapa kata kerja berubah jadi kata benda? Kan karena masdar gitu. Kalau udah alif lam depannya, itu kaidah dalam bahasa Arab pasti menunjukkan isim, pasti menunjukkan kata benda gitu loh. Tapi RK dia goyang sendiri dengan kebotolannya, muter-muter sendiri sampai nyerah gitu. Astagfirullah. Makanya saya bilang ya RK ini sok pintar modal Google gitu. Tapi ketika saya minta perincian kosakata Al-Masih ya, yang dari kosakata kata kerja jadi kata benda itu seperti apa, dia nggak tahu gitu. Itulah modal dari Google. Akhirnya bisa saya bodoh-bodohi dia. Tertipu mentah-mentah. Tapi dibangga-banggakan nama saudara imannya, dibangga-banggakan nama saudara iman yang lain. Iya, makanya orang yang ngikutin RK itu orang yang ya bisa saya bilang orang yang botol-botol gitu. Oh Ten, ayo Ten, naik. Silakan. Pasien selanjutnya silakan naik. RK lagi nyimak, silakan. Teman-teman muslim, silakan naik. teman-teman muslim, bilang aja sama RK, kau ketahuan kata Ustadz Yusuf bilang kayak gitu ya sama RK. Kau dibodoh-bodohi Ustadz Yusuf, kau ketahuan bodohnya, bilang kayak gitu. Sudah betul jawabannya, tapi sampai mundur. Aduh ngakak saya jadinya. Saya harus akui RK itu betul gitu loh, kata benda katanya betul, tapi saya mau uji dia, saya tunjukkan itu adalah kata kerja gitu. Baluap itu artinya kampret gitulah. Baluap itu artinya kampret gitu. Iya teman-teman semuanya, gini ya, coba teman-teman, kalau orang pintar jangan coba-coba Anda bodohi. Pasti Anda bodohi itu ketahuan gitu. Enggak, kata orang pintar, kamu bodohi saya, yang betulnya seperti ini. Kan kayak gitu, kalau orang pintar mau kita bodoh-bodohi. Tapi kalau orang bodoh kita bodohin, itu nggak bakal ketahuan teman-teman. Contohnya RK malam tadi ya,
sudah tahu saya bodohi Al-Masih itu, saya udah tahu kata benda gitu loh, tapi saya bodoh-bodohi dia bahwa itu adalah kata kerja, kena juga akhirnya. Itulah kalau orang bodoh tapi sok pintar gitu. Modal Google menjelaskan kagak bisa, dibantah orang akhirnya mundur gitu. Padahal jawabannya betul. RK diwaluhi Ustadz, kena kau kan. Artinya apa? Saya ingin membuktikan apakah betul RK itu dia paham kosakata Arab. Ternyata enggak, modal Google aja. Udahlah kalau kayak gitu. KST Baduam apa artinya? Apa Baduam? Nggak tahu Baduam. Mungkin salah dengar atau salah ngetik. Baluap, ya. Baluap itu saya jawab tadi ya. Baluap itu kampret gitu. Lama kali. Sabar. Sabar balik kampung. Makasih ya. Ya. Ayolah naik. Oh, naik sini. Yang mau disadatkan nama Ustadz Yusuf silakan naik. Inilah enaknya tetangga guys. Pinjam duit tetangga kalau lagi gak ada duit. Teman-teman, kalau ada pertanyaan di bawah biar room kita tidak sepi ya, silakan untuk bertanya gitu ya. Iya, Bang Dragon naikkan aja yang Islam gak apa-apa. Naikkan aja, nanya-nanya dulu Bang Dragon. Gini Bunda Hesti, ada yang nanya katanya, apakah betul maksud saya seperti itu? Hal itu sudah saya pernah lakukan sama Edis TV. Edis kan sok pintar juga. Saya bilang Nabi Muhammad itu bukan Bani Quraisy tapi Bani Hashim. Kalau orang pintar kan udah tahu suku Quraisy itu nama kebesaran dari suku, pecahannya adalah salah satunya kafilah Bani Hashim, kan kayak gitu. Artinya Bani Hashim itu termasuk Quraisy. Tapi Edis nyerah juga. Saya bilang Nabi Muhammad Bani Hashim bukan Bani Quraisy, dia manggut-manggut saja gitu. Jadi Edis itu botol juga sama dengan RK gitu. Memang oten-oten memang rata-rata botol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz Yusuf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebentar, saya lagi di jalan. Apa ini The King? Sebentar Oto. Bang, tolong dengarkan orang ngomong, Bang Oteon. Tolong dengarkan orang bicara. Silakan, Bang Dragon. The King nanti dinaik bertahap ya, udah habis diturunkan karena aku di jalan mau sampai ke rumah. Nanti udah habis ngomong diturun bertahap, dinaikkan lain. Lanjut. Oke, silakan Bang Oteo. Satu-satu ya, Bang Oteo silakan. Ya, terima kasih. Kita melihat lawan dunia hiburan, namun dibalik itu semua Mbak Yanti tolong di mute. Mbak Yanti. Ini adalah kisah beberapa Bayan, diturunkan langsung teman. Saudaraku tolong diturunkan langsung. Saudaraku. Tidak perlu lagi. Tidak perlu mengeluarkan banyak. Silakan Bang Oteo. Nah, saya dengar kok. Pak Ustaz Yusuf. Ya, saya Ya, kemarin lihat silakan. debatnya sampean hebat. Wah, Kalau- nggak ada. kalau bisa Ilmu itu itu sih pinjaman, ngomong tuh. Bapak. Iya, cuman apa ya? Banggalah sebagai umat Muslim mempunyai Pak Ustadz Yusuf yang predator, pemangsa, oten-oten. Predator. Iya, kalau masalah ilmu pinjaman, aduh, sehebat-hebatnya pejabat, sehebat-hebatnya saya, sehebat-hebatnya orang yang bertakwa, tetap Pak, nyawanya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita, saya dan Anda sama manusia gitu. Yang membedakan kan hanya takwa, kan kayak gitu. Kalau untuk masalah ilmu, ya ilmu itu seseorang itu bisa diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmunya itu di satu bidang, habis itu di bidang lainnya dia tidak menguasai, karena memang kapasitas manusia itu terbatas. Makanya lebih banyak bersyukur gitu ya, dan lebih banyak tawaddu. Apabila kita menyampaikan agama betul terus dipuji-puji orang, jangan sampai kita jadi ujub gitu. Jadi seperti itu. Enggak, bangga saya punya seorang ustadz seperti Anda nih yang sikat habis si oten-oten.
Oh ya, Pak Ustadz Yusuf, boleh minta itunya nggak? Asli mana Pak Ustadz? Saya asli Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Waduh, jauh ya? Enggak, barangkali masih daerah Pulau Jawa. Iya, kalau saya di Banjarmasin kadang-kadang ya kalau ada undangan ke Jawa, sering ke Jawa. Oh, yang mengisi Maulid Nabi apa gitu Pak Ustadz? Iya, pernah. Cuma kalau di Jawa itu jarang, kalau di Kalimantan sering. Pak, kalau Bapak Bang Teo, mau undang, baru gini. suaranya tolong dong. Bang ya, Teo begitu. jauh dari TV dong, itu tembus ke YouTube. Gini, Bang teman. Teo, tolong jauhin suara dari TV atau TV-nya tolong dikecilin, tembus ke YouTube. Ya, jadi begini ya teman-teman, nggak perlu takut. Kalau Anda meminta mengundang saya tidak minta apapun. Ya, gratis, free gitu. Cuma saya hanya minta akomodasinya ditanggung, itu aja. Ah iya. Oh, ibaratnya tiket pulang pergi, penginapan ya Ustadz ya. Itu aja, iya. Kalau untuk berapa biayanya saya nggak pernah minta, nggak pernah. Ya sudah Oke, dianggarkan ya, kalau Bang itu Teo. mah di masjid kami sudah rutin. Udah dianggarkan, tenang aja Pak Ustadz. Cuman ya untuk menghubungi Iya, sampean Bang nih Teo. gimana ya? EM atau WhatsApp, nanti ada di situ ada adminnya. Oke, siap. Siap, terima Yaudah kasih Bang Pak Teo Ustadz. ya, teman-teman tolong Maju. diturutin Sama, Bang Teo Bang. suara Syukran, itunya jazakallah itu. ya. Suara TV-nya itu loh. Ada Siap. musik-musiknya. Siap. Ada musik-musiknya. Ya. Ya, terima kasih. Langsung turun Assalamualaikum. aja ya Bang Teo, maaf ya. Suara TV-nya dibilang dikecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Char, selamat sore. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ngasih Kirain informasi. duit masuk, rupanya duit keluar dasar. Iya, apa yang mau disampaikan Bang Char? Cuma ngasih informasi aja nih sama saudara Muslim. Kalau dapat jangan naik sama kamal-kamalnya oten-oten tuh yang bikin narasi, yang adu domba. Kayak semalam saya pernah nonton tuh. Dia pakai akun atas nama Bang Zuma, Bang Yusuf, Kak Nora gitu kan, Bang Nandar. Dia bikin narasinya pengen bubarin api gitu, tak pendapat sama orang-orang yang dinaikin, tapi adu domba dalamnya. Orang kayak gitu Bang, dijauhi aja kayak gitu. Kelakuan mereka memang kayak gitu. Nyamar itu kelakuan kafir ya. Terus jelek-jelekin muslim yang lainnya itu kelakuan munafik. Jadi lebih baik dijauhi aja gitu. Coba baca Quran surah An-Nisa ayat 140. Itu sudah dikatakan Allah kayak gitu mereka kelakuannya. Ya soalnya open camp dia tak mau buka narasi, cuma minta pendapat kan gimana kalau api dibubaran pendapatnya sama-sama yang nonton. Apa urusannya coba ngebubarin organisasi orang? Ya kalau mau bubarin sesuai prosedur lah, ngapain kor-kor di ini? Kor-kor di di media sosial gitu loh maksud saya. Iya, daripada seperti itu kan sesuai prosedur. Orang kan bikin organisasi yang resmi diakui negara itu melalui prosedur. Ya kalau Anda ada gugatan silakan Anda sesuai prosedur gitu. Ngapain kor-kor bubarin api sampai kiamat kalau berkor-kor di sosmed ya nggak bakalan terbubarkan. Ya gitu aja. Apa salahnya juga organisasi orang mau dibubarkan coba? Nah itu dia Ustadz, sayanya gondoknya di sana, open camp tak mau, cuma minta narasi adu domba kayak gitu, cuma gitulah. Ya kalau gondok kenapa masih bertahan di sana? Kalau gondok tinggal scroll keluar dari situ. Saya itu naik, betul. enggak, saya gini Kak, saya naik. Tahu gondok, tapi naik berarti salah abang lah. Enggak, saya cuma meluruskan aja naiknya Kak. Supaya saudara-saudara muslim yang ada di sana jangan terpancing gitu diadu domba sama mereka, padahal mereka toten semua di dalam kan. Kalau dapat dijauhi lah, nggak usah gabung-gabung lah sama saudara muslim ke komal-komal yang kayak gitu kan.
Iya, tidakkah mengambil pelajaran mereka itu? Udah berapa banyak orang-orang kafir semenjak dulu yang dikalahkan oleh orang-orang beriman. Ya kan, contoh Nabi Ibrahim mengalahkan Namrud, Nabi Musa mengalahkan Firaun, terus yang lain-lainnya juga, sampai berapa banyak orang munafik yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Rasulullah. Apa enggak mengambil pelajaran dari masa lalu gitu? Ya enggak akan pernah menang orang munafik dan orang kufur terhadap orang beriman. Nah itulah botolnya oten-oten itu Pak Ustadz. Tapi kalau saran saya kan, kalau ada kan anggota-anggota API atau saudara muslim yang paham gitu kan, bisa juga lah nyusup sama apa komal-komal mereka buat meluruskan supaya saudara muslim yang lain nggak terpancing, tak terpengaruh gitu. Kalau saya pribadi sih Bang gini, saya lebih meninggalkan seperti itu. Karena apa kata Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya itu? Ya, sesungguhnya aku menurunkan Alkitab Al-Quran ini kepadamu sebagai petunjuk dan kekuatan. Apabila kamu mendengar orang-orang kafir menghina ayat-ayat Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berhenti menghina ayat-ayat Allah. Jika kamu memaksa, kata Allah, innakum idzam misluhum, kamu sama dengan mereka. Makanya munafik dan kafir itu bersatu, dan munafik serta kafir ini akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka jahanam bersama-sama. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik bersama-sama di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kayak gitu. Ya. Tapi kalau lamanya rukat nih. Kenapa Kak? Oke teman, Faro nih kalau lama rukat kayak semalam. Mau rukat nih, udah mau rukat ini. Jadi kalau lama rukat nih. Faro, oh dia sholat ya, dia sholat. Sholat. Coba dulu teman-teman, jangan ada yang nelpon Faro di HP yang ini. Ayo saudaraku, dah. Jangan kalian ada yang nelpon dia dulu ya. Dia lagi sholat. Udah. Bang Char sudah disilaskan ya Bang Char ya. Oke Kakak, terima sama kasih. Kak. Ya sama Kakak. Cuma ngasih info aja sama saudara-saudara kita yang muslim kan, Iya. yang mau terpancing. Solusinya jauhi rum-rum kayak gitu Bang. Iya, teman-teman muslim solusinya jauhi rum-rum kayak gitu. Rum edis, rum munafik, jauhi gitu, menyesatkan. Oke. Sujai, selamat sore. Agama apa Sujai? Selamat sore, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah muslim Kak. Assalamualaikum Ya, Ustaz. apa yang mau disampaikan Bang? Ini Ustaz, saya mau tanya untuk menambah pengetahuan saya. Apakah benar kitab Yahudi itu apa namanya Ustaz yang dipakai sekarang? Mereka kan memakai sekarang banyak Sefaria, Midrash, terus Misnah, terus Talmud, banyak kitab mereka. Baik. Terus untuk kitab Kristen Ustaz? Kalau kitab Kristen ini kan perjanjian baru tuh, Matius, Lukas, Yohanes, tulisan Paulus dan Yohanes. Lukas. Baik Ustaz. Perjanjian baru itu diambil dari mana Ustaz? Apakah dari Yahudi apa emang? Tapi stop dulu Bang Sujai, mana tahu ada konten. Mohon maaf kayaknya panjang pertanyaan ini. Saya sapa dulu takutnya. B, selamat sore. Agama apa B? B, oke diturunkan. Fans debat, selamat sore. Agama apa? Fans debat, oke turunnya. Karel, selamat sore. Agama apa Karel?
Oke, dia kayak di Karetro. Lanjut Bang Sujai. Iya. Apakah benar perjanjian baru itu ngambil dari kitabnya Yahudi sebagian, apa emang dari Yesus seutuhnya, Ustadz? Nggak ada hubungannya kitab Yahudi dengan Kristen, nggak ada hubungannya. Kalau kitab Kristen itu dia dari kesaksian-kesaksian, contoh buka Lukas 1 pasal 1 sampai 3 gitu. Maksudnya ini kali Ustadz, mungkin makanya Bang Sujai kalau orang diskusi di sini mah buka perjanjian baru yang dari Yahudi, perjanjian lama itu kitab Yahudi dipakai sama Oten, buka perjanjian baru. Oh gitu. Oh berarti Perjanjian lama itu punyanya kitab Yahudi. Yahudi dipakai Oten, makanya dia dibilang Spanyol, Separonyol gitu. Oh baik. Terus sekarang apakah yang pertama ngambil dari sebagian dari perjanjian lama itu setiap kitab ranting, artinya Bible ranting Belanda sama Bible ranting Yunani, apakah sama apa ada perbedaan Ustadz isinya? Jauh bang pengajaran Yahudi dengan Nasrani dengan Kristen itu. Kalau Yahudi kan ajarannya Tuhan bukan manusia, dia tidak berubah, tidak dapat dilihat. Kalau Kristen kan Tuhan jadi manusia, dia dapat dilihat melalui jelmaannya, terus berubah-ubah kayak gitu. Oh, baik. Yang saya tanyakan sekarang untuk perjanjian baru ini, baru ini versi Belanda sama versi Yunani, apakah sama apa ada perbedaan Ustadz? Gini, Belanda dengan Yunani, teks original mereka itu Yunani bang. Ya, kalaunya yang di Indonesia ini udah versi terjemahan. Yang namanya terjemahan udah bukan firman Tuhan gitu. Kan kayak gitu. Kalau kita di Al-Quran saja, terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan, tapi teks Arabnya adalah firman dari Tuhan, kan kayak gitu. Kalau teks Yunaninya berbahasa Yunani, terus kalaunya yang dibawa Belanda itu udah versi terjemahan gitu. Artinya bukan kitab suci. Oh baik. Berarti sekarang terjemahan Yunani sama terjemahan Belanda itu sama apa ada perbedaan Ustadz? Oh banyak penyelewengan terjemahan banyak bang. Baik. Terus sekarang ke Inggris, TB Inggris, versi Inggris, apakah ada perbedaan juga Ustadz? Oh ada juga. Ada juga tetap. Nah, sekarang TB versi Indonesia, apakah ada perbedaan Ustadz? Oh tambah parah. Sekarang versi katanya saya dengar juga versi ada Medan gitu, Batak. Itu pakai terjemahan daerah sendiri itu. Ya, apakah sama apa juga ada perbedaan Ustadz? Ada juga bedanya. Kosakata sebutan Tuhan mereka aja udah beda. Debata, kalau Batak kan kayak gitu. Kalau Indonesianya adalah Allah kan. Oh, berarti setiap TB tiap ranting itu artinya berbeda-beda. Arab, TB Inggris, TB Indonesia pasti berbeda Ustaz. Buat yang pelangi pun ada. Berarti kalau beda gitu. Kenapa kalau beda-beda? Enggak murni Ustaz. Ya iya, Allah memang katakan seperti itu bang. Udah dikatakan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79 dan Ali Imran 78. Coba abang buka ya, di Al-Baqarah 79 dan Ali Imran 78. Apa yang dikatakan Allah di situ? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila
celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah, karena mereka ingin mengambil keuntungan yang sedikit. Kalau revisi tiap tahun kan orang beli lagi yang baru, yaitu ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit gitu. Artinya kalau ada versi yang baru, orang bakal beli lagi, kan kayak gitu, beli lagi gitu maksud saya. Terus juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 tuh, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Sesungguhnya di antara mereka ada segolong orang yang memutar balik lidah mereka ya membaca Alkitab. Litahsabuhu minal kitab, ya padahal itu bukan dari Alkitab. Wa ma huwa minal kitab. Wa yaqulu wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka berkata bahwa ini dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Jadi mereka itulah orang-orang yang berdusta ya, padahal mereka mengetahui kebenaran gitu. Baik Ustaz. Sekarang kalau Al-Quran Ustaz, kalau Al-Quran di Arab sama yang di daerah lain, di negara-negara lain itu apakah sama, apa ada perbedaan Ustaz? Gini, ada beberapa qiraat ya, cara baca yang beda, tapi tekstualnya itu sama. Sama Ustaz, berarti dari Arab sampai ke, berarti Al-Quran yang di Arab, Al-Quran yang di negara ini lain, sama. Negara di Indonesia sama. Yang di Arab di sini atau di hutan manapun Al-Quran itu sama semuanya, cuma tergantung dialek bacanya. Contoh kan kalau nyari riwayat Hafs begini bacanya nih ya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Hafs Indonesia gitu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau versi dari warsnya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu. Teksnya tidak berubah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Berarti beda sama Biblos ya. Di atas sampai ke bawah itu pasti ada perbedaan ya. Tiap Iya. negara, tiap negara ya. Iya. Beda teks, beda arti, beda tulisan juga. Beda teks, beda arti, beda tulisan ya. Oh, oke. Terima kasih Ustadz penjelasannya, makasih. Sama-sama. Ya gitu Bang Suja ya. Kitab yang sempurna itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab yang sempurna itu hanyalah Al-Quran, gak ada kitab yang lain ya. Allah berjanji di dalam Quran kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan berisi keadilan ya. Terus juga di situ dikatakan oleh Allah bahwa tidak akan ada yang dapat mengubah Al-Quran. Jadi seperti itu. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya ya. Dan Allah Maha mengetahui. Jadi seperti itu. Oke, kita sapa Toker. Selamat sore, agama apa? Toker. TikToker. Ya yang lain, yang Kristen lain silakan. Ayo.
Gak ada yang naik lagi kah? Moderatornya mana nyimak gak? Kenapa pada tidur ini roomnya? Teman-teman kalau ada pertanyaan di bawah silakan tulis ya. Daripada roomnya pada tidur gitu, lebih baik saya bantu room Bang Faruk buat jawab pertanyaan. Nurdia, selamat sore, agama Pak. Nurdia. Mana? Siapa yang naik? Oh, Nurdiatis. Oh ya. Ya, Nurdia. Nurdia. Kalau pencet. Oh, silakan, Mbak. Itu temanya Oten ajaran konyol. Mbak. Halo. Mbak. Loh. Kenapa ini? Kenapa jadi berhala, Mbak? Mbak Nurdia. Mbak Nurdia. Mbak Nurdia. Nggak ada, Bu. Yang lain silakan naik. Ya, Mbak Nurdia. Mbak Nurdia kalau nggak mau bersuara di bawah aja, Mbak, nggak apa-apa. Oke. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ayo, moderator naikkan aja yang lain, moderator.